Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subuh ini marilah sama-sama kita dengarkan penyampaian tausiah yang mana akan disampaikan oleh Bapak Al-Hadi. Pada Bapak kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yakni nikmat yang terbesar yang kita miliki sekarang ini adalah nikmat iman. Karena kita telah dapat berubudiyah kepadanya di pagi yang buta ini, menjelang pagi kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk bersujud kepadanya. Selanjutnya, salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada subuh ini kita akan menyampaikan tentang syukur. Kata syukur ini sering kita dengar. Bahkan kadang-kadang orang yang mengeluh pun dia bilang bersyukur. Tetapi itu adalah suasana yang ada di kehidupan kita bersama. Syukur ini artinya adalah berterima kasih. Singkatnya adalah berterima kasih. Sedangkan istilah syukur dalam agama menurut Ibnu Qayyim yaitu menunjukkan adanya nikmat Allah ada pada dirinya, yaitu dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian, mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini bermacam-macam disampaikan dari bibir kita. Bisa kalimat pendek, bisa kalimat panjang. Kemudian dengan melalui hati, yaitu berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui yang ketiga, melalui anggota badan, yaitu berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari syukur ini adalah kufur nikmat, yaitu enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia berkilah, didapat dari si anu, didapat dari si anu. Tidak ada keyakinan di dalam dirinya bahwa semua yang datang, nikmat yang datang kepadanya itu berasal dari Allah. Mungkin sering kita dengar sejarah Qarun yang memang benar-benar kufur nikmat. Dia mengatakan bahwa nikmat yang dia peroleh itu adalah berkat usaha dan ilmu darinya sendiri. Tidak ada kesadaran di dalam dirinya bahwa nikmat yang telah dia peroleh itu semua sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh yang terbesar yang diberikan Allah di dalam Al-Quran, yaitu Qarun tersebut. Sehingga apa yang terjadi kepada Qarun itu semua harta dan dirinya ditenggelamkan di telan bumi. Kemudian bagi kita sebagai hamba Allah, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkarinya. Kemudian juga di dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sedang kuliah subuh yang dirahmati Allah, bersyukur ini adalah wajib bagi kita adanya, karena ini adalah perintah Allah. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Berarti itu kita diperintahkan bersyukur. Kapan kita bersyukur? Ya setiap saat kita bersyukur, karena nikmat Allah itu jatuh pada diri kita, ada pada diri kita itu setiap saat. Pandanglah diri kita yang ada di tubuh kita ini. Bisa kita lihat di tubuh kita ini bermiliar-miliar penyakit yang mungkin berpotensi ada di tubuh kita. Perhatikan di setiap jengkal, di tiap titik sentimeter tubuh kita itu berpotensi ada penyakit di dalam tubuh kita ini. Tapi Allah tidak berikan sebanyak itu. Itulah yang mesti kita syukuri. Setidaknya itu yang kita syukuri. Kemudian di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi Allah nyatakan bahwa sungguh benar-benar bahwa Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Allah katakan laksanakan sholat. Untuk apa sholat itu? Di dalam surat Toha ayat 18 Allah berfirman, wa aqimis sholat li zikri. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi kita setidaknya untuk sholat ini adalah cara kita bersyukur kepada Allah dan mengingat Allah. Berapa banyak kalimat syukur yang kita ucapkan di dalam sholat kita. Mulai dari Al-Fatihah ada Alhamdulillah kita ucapkan. Ada kalimat syukur di sini. Ketika ruku kita lagi mengucap syukur lagi kepada Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan segala puji baginya di dunia. Pada waktu sujud kita juga mengucapkan syukur kepada Allah. Kalau kita tidak sholat, kapan lagi kita mengucapkan kalimat-kalimat syukur ini kepada Allah? Maka dapat kita lihat orang-orang yang tidak sholat itu berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang banyak yang telah dia peroleh itu. Apabila dia tidak bersyukur kepada Allah, maka azab Allah itulah yang akan pedih, akan menimpanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa makam syukur itu atau rasa syukur itu termasuk makam yang tinggi. Lebih tinggi dibanding dari sabar, rasa takut atau khauf atau zuhud atau rasa lainnya. Karena apa? Karena rasa syukur ini akan kekal sampai ke surga. Di surga kita akan selalu bersyukur karena lebih banyak lagi nikmat yang akan kita peroleh dibanding daripada di dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang kuliah subuh yang berbahagia. Ketika kita mengucapkan syukur atau ada rasa syukur di hati kita, maka saat itu juga akan ada kebahagiaan yang meliputi jiwa kita. Rasakan saja ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun sedikit nikmat yang kita terima menurut kita, tetapi ketika kita mensyukurinya, maka disitulah kebahagiaan adanya. Orang yang tidak pernah bersyukur tentang apa yang dia peroleh, maka kebahagiaan seumur hidup tidak akan pernah akan
datang kepadanya. Karena apa? Dia merasa kekurangan terus, tidak ada bagian. Tapi ketika dia terima nikmat walaupun sedikit, tapi itu disyukurinya nikmat yang sedikit itu, maka disitulah letak kebahagiaan. Mungkin kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu sedang kuliah subuh yang dirahmati Allah. Kita lihat kalau di kota-kota besar ada pemulung berjalan mengambil barang-barang bekas, kemudian hasil pulungannya itu dia jual, kemudian dia beli sebungkus nasi, dia mau makan berkeluarga, anak beranak, istri, makan di kolong jembatan. Tapi dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Walaupun dia di kolong jembatan, tetapi karena ada rasa syukur di hatinya, mereka merasa bahagia menikmati makanan yang sebungkus itu saja. Bagaimana dengan kita yang makan di rumah mewah, tapi kalau tidak ada rasa syukur, tidak akan pernah ada kebahagiaan pada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, rukun syukur itu terdiri dari 3 rukun, yaitu ilmu, yang kedua tingkah laku, dan yang ketiga amal. Ilmu di sini berarti kita mengetahui bahwa nikmat dan pemberi nikmat. Sesungguhnya nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan Dia sendirilah yang memberikan semuanya. Semua perantara yang ada di sekitar kita itu tunduk dan takluk kepadanya. Kita mengetahui bahwa Allah adalah zat yang suci atau kudus, dan mengetahui tidak ada yang disucikan kecuali zat yang esa. Maka itulah tauhid namanya. Kemudian kita tahu bahwa semua yang berada di alam semesta ini berasal dari zat yang esa. Semua itu adalah nikmat yang khusus darinya. Maka itulah alhamd atau rasa syukur itu. Urutan ini diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, barang siapa yang mengucapkan Subhanallah, maka ia mendapat 10 kebaikan. Dan siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, maka ia mendapat 20 kebaikan. Dan siapa yang mengucapkan Alhamdulillah, maka ia mendapat 30 kebaikan. Jadi dari sabda Rasulullah ini kita lihat bahwa tingkatan seperti itu karena apa? Karena rasa syukur itu, karena takdis dan tauhid tadi itu sekaligus termasuk ke dalam tahmid tadi atau alhamd tadi. Sudah termasuk, maka dia lebih tinggi kedudukannya atau kebaikan yang diberikan, ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita sebagai manusia tidak boleh meyakini bahwa selain daripada Allah memiliki andil di dalam pemberian nikmat itu. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu atau nikmat yang tercurah kepada kita itu memang betul-betul itu karunia Allah kepada kita. Kadang kita mendengar, kalau bukan karena dokter itu, maka saya tidak akan bisa sehat. Ini sudah menyalahi rasa syukur tadi. Padahal dokter itu hanyalah perantara. Allah lah yang menggerakkan hatinya atau pikirannya untuk mengobati kita. Dia hanyalah perantara, tetapi sumber kesehatan itu tetap dari Allah. Nikmat sehat yang kita terima akibat pengobatan tadi itu hanya betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun kedua yaitu tingkah laku. Tingkah laku ini merupakan kegembiraan kita terhadap nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana sikap kita ini adalah rasa tunduk dan hormat kepada Sang Pemberi nikmat. Di dalam bersikap ini ada 3 sikap yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, sikapnya hanya menerima atau menggunakan nikmat itu saja.
Misalnya kita mendapat nikmat sebuah mobil misalnya. Kita hanya menggunakan mobil itu untuk sebagai sarana alat transportasi kemana kita ingin pergi. Hanya sebatas menggunakan saja. Maka ini tidak termasuk kepada rasa syukur. Hanya menggunakan saja. Kemudian sikap kedua yaitu adanya perhatian dari pemberi nikmat dan akan diberi nikmat yang lebih lagi. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa kalau kita bersyukur akan ditambah. Jadi kita berharap ada tambahan. Maka ini termasuk syukur yang lemah. Sikap yang ketiga yaitu menjadikan nikmat sebagai perantara untuk menuju kepadanya. Dan ini adalah syukur yang sempurna. Artinya apa? Kalau kita dapat nikmat mobil tadi, kita gunakanlah untuk berbuat kebaikan. Mungkin juga kita bisa bantu orang dengan mobil kita bisa pergi ke tempat-tempat pengajian atau untuk digunakan untuk beribadah. Tetapi tidak hanya itu saja. Ketika kita menggunakan mobil tersebut untuk kebaikan dan kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, itu sudah berarti kita mensyukuri nikmat Allah telah menggunakannya sebagai sarana untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang ketiga yaitu tentang amal, yaitu menggunakan nikmat untuk mencintainya, bukan menurhakainya. Di mana pada tubuh kita ini semua nikmat itu ada. Maka kita dalam mengamalkannya menggunakan mata untuk sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan mungkin untuk baca Al-Quran, baca kitab-kitab kebaikan atau ilmu-ilmu kebaikan. Artinya kita mensyukurinya, yaitu dengan menggunakan mata tersebut untuk memperoleh ilmu kan, atau untuk melihat kebesaran ciptaan Allah di dunia ini. Kita pikirkan dengan mata, kita melihat kebesaran Allah. Atau juga mungkin telinga kita gunakan untuk mendengar perkataan-perkataan yang baik, atau tubuh-tubuh kita yang lainnya. Kemudian di hati kita ini, mari kita sadari bahwa kita bisa beribadah ini, kita bisa taat ini bukan karena kehebatan kita. Itu yang perlu kita sadari. Bukan karena ketaatan kita itu dirinya kita yang hebat, tetapi apa? Karena Allah telah melapangkan dada kita, meringankan tubuh kita untuk bersujud kepadanya. Kalau bukan karena kehendak Allah, tidak mungkin kita bisa taat kepada Allah. Jadi bukan karena kitanya yang hebat, tetapi Allah berkehendak untuk meringankan, melapangkan dada kita untuk tunduk kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah, dalam menyikapi situasi dan kondisi yang beredar di dalam kehidupan kita, maka kita wajib bersyukur setiap saat. Rasulullah mengajarkan ketika dia menerima sesuatu nikmat yang dia senangi, maka beliau mengucapkan Alhamdulillahillazi bini'amati tatimmus shalihat. Jadi ketika dia menerima sesuatu atau kondisi yang menyenangkan bagi beliau mengucapkan kalimat Alhamdulillahillazi bini'amati tatimmus shalihat. Bagaimana kalau kondisinya tidak menyenangkan bagi Rasulullah? Rasulullah mengajarkan dan membaca kalimat Alhamdulillahi ala kulli hal, yaitu segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Artinya bukan keadaan yang tidak menyenangi yang diartikan, tetapi dalam setiap keadaan. Artinya rasa syukur itu memang selalu ada di dalam dirinya. Apakah itu senang atau tidak senang kita, tetapi itu adalah rasa syukur yang kita ungkapkan. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an
wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu mencintai atau menyukai sesuatu padahal dia tidak baik bagimu. Allah lah yang maha mengetahui dan sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi apa yang terjadi itu kita belum tahu apakah baik bagi kita atau tidak. Tetapi yang jelas kita harus yakin bahwa apa yang terjadi pada kita itu adalah yang terbaik menurut Allah. Mungkin kita minum jamu itu rasanya pahit. Pada saat minum kita tahu pahit, tapi beberapa saat setelah itu kita terasa badan kita segar. Artinya apa? Kita tahu hikmah dari suatu kejadian yang tidak baik menurut kita itu adalah sesudahnya. Kita tahu, oh ini, rupanya ini yang diinginkan Allah. Karena Allah jadi mengetahui dan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepada kita nanti. Sebagai penutup, pada hari kiamat nanti disuruhkan kepada Al-Hamidun, maka bangkitlah orang-orang, sekelompok orang, kemudian diberi bendera dan maka mereka disuruh masuk surga. Siapa Al-Hamidun itu? Al-Hamidun itu adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur, senantiasa bersyukur di setiap saat. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah, rasa syukur ini sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa maqamnya adalah maqam yang tinggi. Maka mari kita mensyukuri segala nikmat Allah. Jangan ingkari segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.